Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki مالك يوم Yawmiddin الدين Iyyaka إياك نعبد na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal صراط ladzina الذين an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, selanjutnya kami istilahnya pada Ustaz Fatih Gunawan. Jadi kajian kita pagi ini kepada Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun al-ayah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya abdallah kun fid dunya ka'annaka 'abiru sabil aw gharibun. Yang pertama kita bersyukur pada Allah di pagi yang cerah ini kita bisa menggunakan untuk amal kebajikan yakni thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah minal mahdi ilal lahdi. Jadi mencari ilmu ini adalah kewajiban ya seorang muslim laki-laki dan perempuan mulai dari ayunan sampai ke liang lahat. Ini mencari ilmu agama. Jadi seumur hidup itu harus mencari ilmu agama ya. Bahkan ilmu agama itu lebih penting daripada sekedar makan. Jadi kalau makan, Imam Ahmad mengatakan bahwa kalau kita makan itu hanya butuh 2 kali sampai 3 kali sehari ya. Akan tetapi kalau ilmu agama ini kita membutuhkan setiap hembusan nafas ya. Jadi kalau kita nggak punya ilmu agama, kita itu tidak tahu halal haram, kita tidak tahu mana baik mana buruk, kita tidak bisa membedakan mana amalan yang itu wajib, mana amalan itu yang sunnah. Kita tidak bisa membedakan tanda-tanda keluarnya seorang muslim dari keislamannya. Kalau kita tidak tahu ilmu agama itu, kita maksiat tapi itu menganggapnya itu sebuah kenikmatan. Masya Allah, ngeri sekali ya. Bahkan kalau kita tidak punya ilmu agama, itu kita itu tidak ngerti tujuan hidup ya. Kalau orang tidak ngerti tujuan hidup, itu orang yang paling menderita, kelihatannya bahagia. Jadi orang-orang yang nggak punya ilmu agama ya, imannya tipis ya, tipis, maka dia itu terombang-ambing oleh dunia. Jadi ketika teman-temannya ngajak dia plesir, teman-temannya ngajak pergaulan bebas, dia pergaulan bebas, teman-temannya ngajak untuk melakukan komunitas, dia komunitas. Dia nggak tahu tujuan hidup apa. Nah, itulah pentingnya kita mencari ilmu agama ya. Dan ilmu agama ini Allah kasih yang namanya keutamaan ya, yakni derajat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati wa utul ilma darajat. Dan Allah meninggikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh di antara kalian, dan orang-orang yang dikasih ilmu. Dikasih ini mencari ilmu ya. Maksudnya Nabi dan ulama-ulama itu tidak begitu dikasih, tapi dia mencari ilmu. Maka orang-orang yang memiliki ilmu itu adalah derajatnya itu lebih tinggi daripada ahli ibadah ya. Jadi kalau kita itu bangga dengan ahli ibadah, itu belum ada apa-apanya dibanding orang yang punya ilmu agama ya. Jadi makanya kalian harus
serius ini mencari ilmu agama ya. Dan ilmu agama itu luas. Jadi sayang ya, di zaman akhir ini orang tidak sungguh-sungguh mencari ilmu agama ya. Karena ilmu agama ini berat, maka mereka mencarinya dengan cara yang paling gampang ya. Bertanya, kemudian kesimpulan-kesimpulan ini adalah suatu yang salah ya. Dan itu menimpa pada semua orang ya. Menimpa pada semua orang. Karena apa? Karena hidup di akhir zaman ini nafsu itu mengajak kita kepada sesuatu yang gampang. Ya, ingat ya, nafsu ini ada dalam tubuh kita. Kemudian dia mintanya yang gampang-gampang. Ada Google, ada YouTube, ada ustadz-ustadz. Nah, ini mungkin hukum asalnya boleh karena memang dia itu kan bertanya ya, pengen butuh jawaban yang cepat. Tetapi ini tidak boleh lantaran ini hanya instan. Dia akan bingung ya. Dia harus belajar. Makanya belajar ilmu agama itu Masya Allah penting dan memang harus ya, seperti kita itu butuh nafas ya. Nafas ini kan setiap detik. Nafasnya setiap detik sehingga kita butuh yang namanya udara, oksigen. Nah, ilmu kita juga begitu. Ini sekedar saya kasih contoh ya, ilustrasinya begini ya. Orang itu kalau punya ilmu, Masya Allah, enak sekali ya. Jadi contoh yang paling sederhana begini. Ilmu itu menuntun kita kepada kebahagiaan dunia akhirat. Contoh dunia, kalau orang mengerti ilmu tentang biologi, ya, mengerti ilmu tentang pertanahan, yang tanah itu mengandung biji emas atau tidak, maka itu akan menentukan kekayaan dia. Contohnya misalnya orang-orang yang mengerti di Papua itu mengandung biji emas, maka dengan jauh dia dia ke sana, kemudian gunung yang tadinya gunung Freeport itu menjadi cekung dan itu diolah menjadi emas ya. Masya Allah, beda dengan orang yang tidak punya ilmu. Orang yang tidak punya ilmu itu ya itu dianggap emas biasa, dianggap tanah biasa. Dia injak tiap hari, dia lewat saja. Nah itu contoh yang paling gampang. Atau sebuah cerita dahulu kala ada para peneliti dari Jepang ke Afrika Selatan. Dia mencari batu-batu mulia ya, biji batu mulia ya. Nah kemudian ketika dia lama sekali nggak menemukan, tiba-tiba sang profesor ini ketemu dengan anak-anak Afrika. Dan anak-anak Afrika itu main batu yang dia anggap itu batu biasa. Ternyata setelah ditanya oleh profesornya, apakah batumu itu ditukar dengan makanan yang enak-enak ya, roti, kue, boleh atau mau dia. Maka anak-anak itu senang karena anak-anak tadi berpikir bahwa ya ini batu biasa. Dia pikir gitu. Ya dia seneng, batu kan nggak bisa dimakan, dibuat main-main. Dan ternyata profesor itu dengan senang hati batu yang cuman segenggam itu ya batulah sebatu bata atau apalah. Nah itu ditukar dengan makanan yang banyak ya, anak-anak Afrika itu seneng, gitu ya. Dia mengira makanan itu langsung dimakan. Nah sedangkan profesornya tahu kalau batu itu wah, jangankan segede batu bata atau 2 batu bata ya, segede ibu jari aja itu sudah berapa harganya, bisa miliaran, coba bayangkan. Tentu harus diolah ya. Nah itu bedanya orang yang punya ilmu dan tidak ya. Negara kita ini memiliki kekayaan alam yang luar biasa, sumber daya alam yang luar biasa, tapi karena kita nggak punya ilmu ya kita diperalat oleh orang-orang asing. Kita dikasih duit ya, ini bukan kita ya, bukan saya ya, penguasa pemerintah dikasih duit yang berapa sih sebenarnya, berapa persen, itu pun dikorupsi ya, nggak bisa kaya kalau begini caranya. Nah itu orang beda kalau punya ilmu dan tidak. Nah kalau dalam ilmu agama itu lebih heboh lagi ya. Ilmu agama itu kalau orang punya ilmu agama yang benar ya, dia itu zikir saja, zikir 5 kalimat itu bisa mengalahkan zikirnya 2 jam loh, sampai segitunya loh. Ada zikir mutlak, nah ini yang orang jarang ketahui. Subhanallahil adzim adada makhluqati wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati. Itu zikir yang Masya Allah ya. Zikir kalau antum tahu artinya, wah dahsyat banget. Itu diucapkan cuma 5 kali, itu bisa mengalahkan zikir 2 jam.
Nah, begitunya luar biasa. Ada sebuah kalimat yang sangat dicintai Allah dan itu berat di mizan sana. Ya, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi. Insyaallah. Dan seterusnya ya. Jadi ini proses. Jadi orang-orang punya ilmu itu orang yang paling beruntung. Nah, itu contoh yang kita berikan bagaimana pentingnya kita mencari ilmu, karena orang yang punya ilmu itu orang yang mulia di dunia akhirat ya. Coba antum kalau lihat ya, bedanya orang yang berilmu dan tidak ya, itu di dunia saja sudah beda ya. Coba kalau kita lihat dahulu kala itu ada yang namanya Imam Bukhari ya. Imam Bukhari itu lahir kira-kira 200 sekian Hijriah, jadi setelah Imam Syafi'i ya, 223 atau berapa itu ya. Imam Syafi'i itu 150 Hijriah, kalau Imam Bukhari itu 200 sekian ya Hijriah. Nah, Imam Bukhari itu terkenal banget ya, yang namanya juga ulama hadis ya. Nah, begitu dia itu masuk ke suatu kawasan tertentu, beliau itu disambut sekitar 20 kilo ya panjangnya yang menyambut itu. Bahkan seorang pemimpin aja kalah gitu. Pemimpin ya, kalau sekarang penguasa sekarang itu kalah dengan ulama ya. Jadi kalau ulama itu benar-benar ulama, maka dia akan didengar dan ditaati oleh rakyatnya dibanding penguasa ya. Contoh sekarang ini misalnya ya, coba kalau ada ulama yang besar, misalnya siapalah misalnya Habib Rizik atau Habib Bahar bin Smith atau yang lainnya ya, atau Habib yang lain atau kiai besar lah misalnya ya, yang benar-benar kiai ya, bukan kiai penguasa ya, itu kalau datang ke suatu tempat akan disambut ribuan bahkan jutaan. Beda dengan penguasa, presiden atau siapalah misalnya, itu disambutnya itu karena terpaksa saja ya, terpaksa karena dipaksa murid-murid SD atau SMP atau dikeluarkan, dikerahkan untuk menyambutnya karena formalitas ya, kayak gitu. Kalau misalnya dalam pertemuan ya, ini juga, ini saya tahadus binikmah ya, semualah, bukan saya saja ya, semualah ya. Kalau dalam pertemuan para pengusaha itu pasti saling sombong menyombongkan ya, kekayaan dan seterusnya. Maka ketika mereka saling menyombongkan, pasti mereka akan bertanya orang yang paling pintar agama, itu sudah pasti ya. Jadi ketika seorang pengusaha datang, orang kaya datang, orang akan ya taat atau hormat ya. Hormatnya itu karena kaya. Tapi kalau yang hadir itu kaya semua gimana? Tentu tidak akan hormat ya, karena sama-sama kaya. Tapi coba kalau di antara orang-orang kaya itu yang hadir itu seorang ulama, pasti akan dihormati. Itulah. Dan di antara para ulama itu kalau ada yang ulama datang yang lebih hebat, pasti akan menghormati karena ikhlas, bukan karena kekayaan atau dunia. Jadi kita ini bisa dihormati karena ini, karena ilmu agama, bukan yang lain ya. Baik, itu sebagai mukadimah ya, untuk mengingatkan kita bahwa mencari ilmu agama itu Masya Allah lebih utama ya. Dan pada pagi hari ini kita menyampaikan bab tentang istima' ya. Jadi begini nih, kita sampaikan rahasia-rahasia untuk mencari ilmu ya, supaya ilmu itu berkah, supaya ilmu itu benar-benar masuk ke dalam diri kita, dan supaya ilmu itu menjadikan kompas di dalam diri kita, atau guide ya, guidance, petunjuk. Jadi ilmu itu harus dihafal, harus diingat, harus sungguh-sungguh lah ya, jangan sampai cuma didengar, harus masuk jiwa. Karena kita dalam hidup ini perlu namanya petunjuk ya, dan petunjuknya makanya ilmu harus dimasukkan ke dalam hati dan pikiran. Tidak boleh atau tidak cuma sekedar dihafal, tapi harus benar-benar masuk ke dalam diri kita. Baik, faslun fi husnil istima'. Jadi kita bicara tentang bab menyimak dengan baik ya.
Faslun itu bab fi husnul istima'i, yakni di dalam menyimak yang baik. Ini bab tentang tolabul ilmi ya. Syarat-syarat mendapatkan ilmu salah satunya adalah menyimak dengan yang baik ya. Menyimak dengan baik yang sungguh-sungguh ya. Ila kulli ma umiral ibadu, jadi menyimak kepada setiap apa yang diperintahkan seorang hamba, bil istimai ilahi, yakni disuruh untuk menyimak ya apa yang harus disimak ya. Jadi bab untuk menyimak ini bab yang sederhana tapi sangat penting ya. Husnul istimai ya, jadi menyimak yang baik itu adalah antus hiya, yakni memperhatikan ilama tasmau ilahi, kepada apa-apa yang harus didengarkan ya, atasnya, min ghairi antus gila kolbaka, dari perkara-perkara yang menyibukkan hatimu, ausai'an atau segala sesuatu, min jawarihika, dari anggota badanmu, bighairi matasmau ilahi, terhadap apa-apa yang tidak perlu untuk didengarkan, wa takbala alaihi, dan menerima alaihi atasnya, ilama yu'inuka, atas apa-apa yang menjadikan perhatianmu, ala fahmi dalika, agar engkau bisa paham ya. Jadi menyimak ini adalah perkara yang penting di dalam mencari ilmu, yakni kita harus memperhatikan apa-apa yang harus kita perhatikan ya, dan jangan kita tersibukkan oleh sesuatu atau hati kita tersibukkan oleh sesuatu yang lain. Jadi ini ada dua. Yang pertama jawarih, anggota badan tubuh kita ya. Jadi kalau kita sudah ngaji ini harus serius ya. Sayangnya ya kita Zoom ini kadang-kadang ya saya tidak bisa ngontrol ya. Mungkin ada yang makanya kalau bisa jangan dimatikan wajahnya ya. Jadi ini jangan, ini harus semua harus hadir ya. Harus hadir, jangan ini, karena godaan manusia itu kalau itu maunya yang enak-enak ya. Jadi kecuali kalau mengganggu sinyal itu beda lagi ya. Pentingnya menata niat itu di situ ya. Kalau niatnya kurang kuat itu mempengaruhi iltizamnya ya. Kalau niatnya kurang kuat itu akan mempengaruhi kesungguhannya. Jadi niatnya itu misalnya setengah-setengah, maka kesungguhannya juga setengah-setengah ya. Niatnya itu misalnya 100, maka kesungguhannya 100. Nah, termasuk dalam mencari ilmu ini istima, husnul istimai ya, atau husnul istimai. Jadi menyimak yang baik itu adalah memperhatikan, mulai dari anggota badan tubuh kita itu memperhatikan apa yang harus kita perhatikan, dan hati kita juga sama. Jadi ada dua. Pertama al-jawarih, badan ini. Jadi badan ini harus menyimak, mendengar kepada yang membicarakan ya. Jadi kalau dalam ini pembicara, ustadznya, mubaliknya, atau siapa yang menjadi pembicara harus diperhatikan, benar-benar diperhatikan. Itu kalau kita anggota badan tubuh. Nah kalau hati kita, maka hati kita konsentrasi apa yang disampaikan ya. Tidak boleh mikir-mikir lain. Jadi kalau misalnya ngaji itu jangan mikir nasi kebuli, atau jangan mikir siomay. Siomay nanti kalau diucapkan sesaat nggak apa-apa lah, tapi jangan sampai kepikiran siomay, nanti siomaynya gimana. Wah itu bisa mempengaruhi ya. Nah itu menghilangkan keberkahan dan mempengaruhi daya nalar kita ya. Itu ya.